Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam pada subuh hari ini Allah masih memberikan izin dan taufiknya kepada kita untuk meneruskan kajian kita daripada firman-firman Allah yang mulia bersama dengan kami yang diamanahkan dalam kuliah tafsir Al-Quran, yang terkhusus kita membahas tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita mengkaji Quran sepanjang hayat, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat mukaddimah saya, silakan dibuka bagi yang mau baca dari Qurannya, surah Al-Hujurat ayat 8 sampai ayat 10 ya. Kalau memang mau lihat di layar dan terjangkau oleh kemampuan mata, boleh ya. Ayat 8 sampai ayat 10 insyaallah. Tapi kemungkinan kita baca dari ayat 9 lah, 9 dan 10, 2 ayat saja. Ayat 8 sudah kita bahas. Sudah? Kalau sudah kita baca sama-sama, saya baca diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kepanjangan ya. Kepanjangan napasnya, nggak kuat ya. Tapi kalau ngaji nggak kuat napas tuh harus dilatih, dipaksain dia. Jadi kalau nggak kuat, kita misalnya menghafal kayak surat Al-Bayyinah ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nggak kuat, nanti diulang lagi, dilatih lama-lama, namanya diafragma kita akan melebar jadi kayak orang nyanyi. Orang nyanyi itu diafragmanya dilatih, jadi bisa semakin lentur nanti. Qori-qori'ah juga begitu latihannya. Jadi kalau nggak kuat, diulang lagi, diulang lama-lama kuat. Kita punya terlatih, asal dilatih aja. Ya. Terlanjut. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ya, itu ya, kita bahas dari ayat 9 ya. Nah, di pembahasan ini adalah babnya tentang as-sulh. Imam Bukhari banyak mengomentari ayat ini dan menulis dalam kitab Sahih Bukhari namanya as-sulh. Sulh itu artinya islah, melakukan perbaikan dari pertengkaran dua kelompok. Al-islah namanya. Wa sulhu khair, ya, dan berdamai itu lebih bagus, islah ya. Makanya perjanjian Hudaibiyah itu perdamaiannya disebut sulhu Hudaibiyah dari kata sulh. So lam ha, ya, sulh. Nah, kita lihat ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, ya. Nah, jika ada ta'ifatan, ya, ta'ifah itu artinya satu kaum atau satu kelompok. Ta'ifatani berarti ada dua kelompok. Minal mu'minin, ya, dari orang-orang beriman. Iqtatalu, ya, iqtatalu itu bukan berarti membunuh, tetapi upaya perang namanya, ya. Kalau Anda dengar kata fa'alaihimul qital, kalau ada orang yang misalnya menghina agama, maka wajib bagi mereka untuk qital, maksudnya dibunuh dong Ustaz, bukan qital, diperangi. Lain ya. Kalau dibunuh dan diperangi itu lain. Qital, ya, qital itu artinya belum tentu membunuh, tetapi memerangi. Memerangi bukan tentu artinya itu membunuh orang, enggak.
Yang namanya dalam Islam konsep qital memerangi kaum itu mendesak supaya mereka datang kepada perkara perintah Allah itu. Jadi nggak ada Islam itu konsep ngabisin nyawa, nggak ada. Wah, hatta orang musyrik tidak ada. Yang dinamakan dalam Islam itu jihad, qital itu, berperang itu opsi paling terakhir. Kalau orang Melayu bilang paling kecorot. Kalau ada opsi yang lain kita jalan tempuh dulu. Yang namanya perperangan itu terakhir. Itu pun perang mendesak supaya dia syahadat. Misalnya Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifatul ula, ya, menjadi khalifah yang pertama, penyakitnya waktu itu, tren penyakitnya adalah malas bayar zakat. Ada kaum-kaum yang malas bayar zakat karena Nabi udah wafat. Kami nggak mau lagi lah kasih, Rasulullahnya udah nggak ada, zakat nggak wajib lagi lah, setor ke siapa gitu. Maka perintah zakat ini Pak termasuk rukun Islam masalahnya. Menolak zakat berarti bisa mengarah kepada kekufuran. Oleh Abu Bakar diperangi. Perang itu bukan dibunuh, tapi maksudnya didesak supaya mau kembali menunaikan zakat. Jadi itu ya. Walaupun ya memang diperangi resikonya dibunuh, tunduk, atau kita terbunuh. Ada 3. Ya, lawannya ngeyel, akhirnya musuh Islam itu yang menolak ajaran agama dia mati di jalan, ya, di jalan perang itu, atau kita yang mati, atau kalimat Allah tegak. Karena itu kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, perintah Rasul itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai kapan? Sampai mereka an yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat dengan kalimat tauhid. Fa in fa'alu dzalik, kalau yang diperangi sudah mengucapkan syahadat, tujuan Islam sudah tercapai, asimu minni dima'uhum wa amwaluhum, maka haram darahnya dan hartanya direbut. Oh, nggak boleh lagi. Soalnya kita udah jihad nih Pak, lawan satu kaum, didesak, udah dikasih dakwah, sudah didiplomasi, nggak mau juga menerima Islam. Ya, sementara mereka ahaqqu bil Islam, lebih urgent untuk harus menerima Islam daripada yang lain. Orangnya dekat sama kaum muslimin, dia nggak mau. Allah perintahkan kan, diperangi sudah terdesak, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Itu nggak boleh lagi diayunkan pedangnya. Ya Pak, paham konsep Islam bahwa yang namanya qital melawan non muslim itu kalau ada situasi terpaksa harus begini, tujuannya adalah supaya mereka menerima Islam, mendesak saja. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Nah, di dalam ayat ini konteksnya kalau ada 2 kelompok dari orang beriman, jadi ini berantem, orang beriman satu kubu yang lain beriman juga, makanya disebut iktatalu, mereka saling perang, ya. Maka perintahnya apa kepada Nabi waktu itu dan kepada kita juga seterusnya? Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara mereka berdua. Ya, Bapak kalau bingung lihat Arabnya, lihat terjemahnya di bawah, lengkap itu semua ada. Iya. Maka perintah Islam itu fa aslihu bainahuma. Tapi kadang-kadang kalau kita mendamaikan 2 kubu, ada aja yang ngeyel. Ya kan? Kadang-kadang kita misahin orang pun kita yang bonyok kan. Jangan kelahi, jangan. Kata kawan ini, jangan dipisahin. Ini yang di tengah ketepuk, kanan mukul, kiri mukul, ketepuk, kena dua-dua. Resiko. Sama seperti jadi ulama penengah akhir zaman nih sekarang nih. Banyak ini, kelompok ini berselisih, kelompok ini. Kita kalau mau di tengah-tengah, di sini dihajar, di sini dihajar. Susah. Ya. Nah, salah satu sekarang taswir, gambaran ustadz yang menjadi penengah umat tuh Ustadz Adi Hidayat. Beliau bisa mengakomodir beberapa gerakan, perbedaan ikhtilaf tuh beliau ada di tengah-tengah. Tapi kadang di kubu ini dihajar, di kubu ini dihajar. Begitulah kalau kita mau jadi orang yang ya yaqumu bil islah, menegakkan perdamaian, berada di tengah gitu. Sama kayak tadi malam kan, nanti malam ada bola apa? Inter Milan lawan AC Milan, yang tahu nih ya, ada derby. Nah, kalau lagi pertandingan bola, penengahnya siapa namanya Pak? Wasito. Bahasa Arab itu wasato.
Islam itu dinan wasato, agama yang pertengahan, paling bijak. Dalam pertandingan yang menengahi permasalahan antar pemain, wasito namanya. Nah, wasit itu ada risiko nggak? Ya kadang-kadang ditendang kiper kan nggak terima kan. Misalnya pernah berapa kali wasit lagi gini-gini ditendang sama kiper, khususlah bola Indonesia ya. Bola Indonesia begitu, nanti kena skors. Wasit dikejar-kejar pemain nggak puas karena kena kartu kuning, nggak puas, dikejar rame-rame. Kalau sudah 1-2 pemain mukul, 11-11-nya ngejar dia. Itulah orang yang yakumu bil islah, menegakkan, mendamaikan itu kadang-kadang itu karena pahalanya besar. Nanti kita sebut pahala orang yang adil, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, itu memang makanya resikonya besar. Ya. Nah, ayat ini turun memerintahkan Nabi. Nah, kadang-kadang ada yang ngeyel, sudah didamaikan nggak mau juga. Nggak mau juga. Ya, jangankan yang liar, yang resmi aja kadang-kadang pertandingan tinju ini satu pemainnya geram, nggak puas dia mau pukul, ada yang wasit kena pukul teler akhirnya. Ya, itulah kita menegakkan perdamaian di tengah-tengah orang yang sedang bergelora, emosinya itu memang beresiko. Ya. Nah, makanya di dalam ayat ini fa aslihu bainahuma, damaikanlah antara keduanya. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra. Nah, dan di sini ada catatannya. Fa im baghat, jika salah satu dari mereka berdua bagot, artinya apa? Berbuat aniaya. Ini provokatif yang satunya. Ya udah, maaf. Tiba-tiba ketepuk lagi nongol, kan? Waduh, tersulut lagi, heboh lagi. Kenapa? Ada yang berbuat aniaya, yang provokatif. Dan terkadang dalam situasional seperti ini, konflik, ada yang sumbunya pendek, ada yang sumbunya panjang. Makanya ini sebagai amaran kepada Nabi bahwa mendamaikan dua kubu, terlebih yang berselisih ini kubu orang beriman, ya. Apa kata Allah? Kalau salah satunya bagot, buat aniaya, alal ukhra, kepada yang lain itu, faqatilul lati tabghi, kamu perangi saja. Kamu perangi itu yang berbuat aniaya, yang bikin gara-gara, yang bikin permusuhan, yang menyulut pertengkaran. Faqatilul lati tabghi, perangi aja. Jadi kalau kita mendamaikan misalnya dua negara Islam, yang satu oke, yang satu nggak mau, ngeyel, bikin permasalahan, maka perintahnya apa? Kita perangi dia, tapi bukan untuk dibunuh. Nah, ya. Tujuannya apa diperangi? Faqatilul lati tabghi, perangilah yang aniaya itu hatta tafi'ah. Nah, ya. Sampai apa? Sampai mereka tafi'ah, kembali ila amrillah, kembali kepada perintah Allah. Jadi diperangi, didesak supaya mau nggak damai, kalau nggak aku perangi kamu. Jadi kita desak supaya mereka mau tunduk kembali kepada perintah Allah. Ini sama yang saya bilang. Makanya di dalam Islam yang namanya memerangi itu bukan mutlak membunuh target yang diperangi, tetapi adalah mendesak kaum yang diperangi agar mau kembali kepada perintah Allah. Jadi kalau begini modelnya, Pak, tahu kita konsepnya, itu yang nuduh-nuduh Islam radikal tobat dia. Kenapa? Islam suka cinta damai begini, Pak. Memerangi pun nggak ada target membunuh nyawa, tetapi mendesak supaya kepada perintah Allah, supaya benar lagi dia, biar inget. Ya kadang-kadang ada orang yang kalau nggak didesak ini susah sadarnya. Ada orang lagi berantem, kita mendamaikan, dia emosi aja, nggak bisa, tiba-tiba kita gampar dia, gelepuk, kenapa kau pukul aku? Sadar, jangan berkelahi terus. Iya, kan gitu kan? Jadi didesak kadang-kadang dengan satu hantaman keras supaya dia sadar. Nah, ini tujuannya begitu. Kalau ada dua kaum yang berselisih, kita damaikan, ngeyel satunya, desak dia, kalau perlu diancam diperangi.
sampai dia kembali kepada perintah Allah. Ya, bismillah. Nah, yang pertama menarik, ayat ini turun kata Al-Imam Ibnu Katsir ada 3 latar belakang yang diasumsikan para ahli tafsir. Jadi dulu pernah ada kejadian saling berantuk antara 2 kubu orang beriman, dan di situ ada Nabi. Yang pertama, ya, nah ini dia hadis riwayat Imam Ahmad. Ini sudah ada terjemah, Anda yang tinggal silakan dilirik-lirik saja. Nah, satu hari ketika Rasulullah itu sudah berada di Madinah, kulturnya kan aslinya orang Ansor tuh agamanya apa, Pak? Tahu nggak? Kebanyakan apa? Yahudi. Itu ada 2 kabilah yang selalu berantem, namanya Bani Aus dan Bani Khazraj. Itu dulunya memang anak beranak berideologi Yahudi. Nah, ketika masuk Islam hampir gelombang mayoritas itu Nabi hijrah semua masuk Islam, kecuali yang masih kuat-kuat Yahudinya. Ada yang bertahan dengan akidah Yahudinya, ada yang masuk Islam karena memeluknya dengan hati, ada yang terpaksa. Nah, terpaksa inilah cikal bakal munafik. Makanya ya, cikal bakal munafik itu di Mekah belum ada. Orang munafik itu belum muncul di Mekah. Dan hampir dinyatakan dari bukti sejarah orang munafik itu nggak bakal kuat ikut hijrah. Makanya yang iman-imannya lemah itu nggak ikut dengan hijrah Nabi, nggak kuat dia. Nah, karena itu di surah Al-Baqarah banyak membahas tentang orang-orang munafik. Mereka ini adanya munculnya di Madinah dari orang-orang di antara Bani Aus dan Bani Khazraj Yahudi yang terpaksa, aduh ini semua pada masuk Islam kawan-kawan, nanti kalau kita minoritas terancam lah, masuk aja lah, yang penting pura-pura aja. Nah, itu dia ya. Jadi Bapak tahu munafik itu dimulai dari Madinah. Kenapa kata Ustaz orang munafik itu nggak ada di Mekah? Karena sebelum hijrah sudah disaring oleh Allah. Tahu nggak Pak, kapan Allah menyaring orang-orang yang munafik, yang imannya pura-pura, itu kapan? Tragedi apa yang menyaringnya? Ada 2. Ada 2. Dan mereka itu ketika diuji dengan perintah Allah ini nggak sanggup dia. Makanya dijadikan ini tragedi 2 ini sebagai filterisasi kaum muslimin yang mau berangkat hijrah, disaring dulu biar benar semua nih memang orang yang imanun hakiki, yang imannya munafik gak bakal bisa. Yang pertama peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Anda baca buku sirah sejarah Nabi, Anda tahu urutannya. Makanya saya sarankan Bapak ada rezeki, itu pun tak mahal sangat, beli buku Sirah Nabawi, baca sejarah Nabi berdasarkan urutan. Kalau kita hari ini kan kita tahu kisah Gua Hira. Kisah Gua Hira di mana? Oh tahu. Kisah Isra Mi'raj tahu. Kisah hijrah tahu, kewajiban puasa tahu, terus nyusunnya kita bingung. Jadi kayak puzzle hari ini. Pemahaman kita terhadap kehidupan Nabi itu masih kayak puzzle. Nah, kalau kata Ustadz Budi Azhari, LC, ahli sejarah di Indonesia ini, sejarah Islam, kalau pengen tahu secara kamilan ya, yang komprehensif, Anda harus baca buku Sirah Nabawi, karena itu urutan. Nah, memahami urutan kita bisa memahami fikih Islam. Contoh, puasa Ramadan wajib itu di Mekah belum. Nah, ini kan banyak nggak tahu. Waktu fase Mekah 13 tahun belum. Kewajiban Ramadan 1 bulan penuh itu definitif 2 hijrah. Ini orang banyak nggak tahu. Makanya harus runutnya ke Sirah Nabawi supaya kita bisa tahu urutannya. Makanya nanti dapat nilai fikih Islamnya. Salah satunya sebelum hijrah ya, sebelum hijrah ada peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj ada musibah yang ditimpakan kepada Nabi sebagai ujian. Jadi Isra Mi'raj itu adalah
hiburan. Waktu itu Nabi sebelumnya kehilangan Khadijah dan Abu Thalib. Nah, setelah itu Allah jadikan syariat sholat di Isra Mi'raj itu untuk menghibur Nabi, bertemu dengan nabi-nabi senior, kan gitu, di langit 1, langit 2, bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Sholat itu penyejuk hati. Kenapa ada Isra Mi'raj? Kata para muarrikhin, ahli sejarah, ini untuk memfilter iman-iman daripada kaum mukminin yang saat itu baru Islam, dipersiapkan bener nggak mereka itu percaya sama nabinya 100%. Kenapa? Karena nanti mereka ini akan dibawa hijrah. Rupanya hijrah 2 tahun, sebagian ulama mengatakan 1 tahun setelah Isra Mi'raj. Makanya ketika Isra Mi'raj banyak yang murtad itu, nggak yakin lagi. Nah, ini yang potensi munafik ini sedang difilter oleh Allah. Banyak yang murtad. Karena apa? Karena Isra Mi'raj itu kan out of logic, ya kan? Pakai akal nggak nyampe Isra Mi'raj, Pak. Ya, wong perjalanan begitu jauh, ribuan kilometer, Nabi cuma tempuh 3-4 jam. Tapi orang yang imannya seperti Abu Bakar Siddiq, apapun yang Nabi bilang, mau yang lebih gila lagi dari Isra Mi'raj, la saddaqtuhu, pasti demi Allah aku benarkan. Karena kenapa? Kita kan udah yakin dengan hati dan wahyu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah janji, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Mau dia bilang yang logis, nggak logis, ini berita dari langit, dari Tuhan, pasti ku yakini gitu. Nah, Isra Mi'raj memfilter itu semua. Ada yang munafik, nggak percaya, murtad. Tersisalah yang imannya betul-betul mantap. Untuk apa? Untuk menanti perintah hijrah, baru ikut Nabi. Kalau yang mental munafikin nggak bakalan lulus ikut hijrah. Hijrah tuh ngeri, Pak. Ratusan kilometer ditempuh jalan kaki atau berkendara bagi yang punya. Tuh, ini latar belakang. Nah, itulah runutannya antara Isra Mi'raj, hijrah dan lain-lain. Makanya kita mesti paham sirah nabawiyah. Beli bukunya, yang terjemah udah banyak. Paling mahal 250.000, Pak. Gadget kita ada yang 12 juta. Nggak ada uang Ustaz beli kitab biografi Nabi. Jangan bohong. Ya, beli elektronik bisa, beli motor, mobil, rumah, tapi beli kisah Nabi nggak punya. Kisah Bill Gates ada pula di rumah. Biografi Bill Gates, orang terkaya. Orang kafir ada pula. Ada nggak biografi Nabi? Itulah Ustaz belum beli, belum ada rezeki. Lah ini lemah nih. Ya, beli. Ya, cari aja banyak. Tanya Ustaz Faruk tuh tahu beliau, sirah nabawiyah. Ya. Jadi waktu itu, nah ini kulturnya orang munafik berada di Madinah. Salah satunya orang munafik yang suka musuhi Nabi dan dia punya pengikut banyak, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, pernah dengar kan? Ubay bin Salul. Inilah sisa-sisa dari kalangan penduduk Madinah yang dia terpaksa ikut-ikutan masuk Islam, tapi perangainya nih selalu musuhi Nabi, nggak senang sama Nabi, macam terpaksa. Ya, padahal Nabi itu nggak pernah ganggu. Ideologi Yahudi diayomi oleh beliau, diayomi. Tapi ada yang terpaksa masuk Islam. Inilah cikal bakal kaum munafik. Cemburu karena agamanya sudah kalah pamor, Islam diterima di hati umat, dianggapnya mengancam ideologi, akhirnya mereka bikin hasut-hasutan, kadang-kadang kerjasama dengan kafir musyrik yang lain untuk menghantam orang Islam. Mana buktinya? Perang Khandaq. Perang Khandaq itu kafir Quraisy Mekah kerjasama dengan munafikin Madinah. Makanya Nabi dijepit depan belakang sampai buat paret. Sampai sekarang paretnya masih ada. Bahkan di atas paretnya dibangun masjid, namanya Masjid Khandaq. Ya, kalau umroh bawa jamaah, saya bawa ke sana ceritakan kisah ini. Ada paretnya sudah dibeton, masih sisa sedikit lah. Ya. Akhirnya ada masjidnya. Di sana biasanya takmirnya bilang, ya di sini Khandaq ini fitah tel masjid, dia bilang di bawah masjid ini, nah inilah parit Khandaq yang dibangun Nabi waktu itu, yang tokoh sentralnya namanya siapa? Salman Al Farisi radhiyallahu anhu.
Nah, jadi begitu. Nah, Anas bin Malik mengatakan, Rasul, sebaiknya engkau datangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maksudnya apa? Supaya menggugah hatinya itu lebih benar-benar masuk dalam Islam. Karena dia ini terdeteksi, detected munafik. Dan ini bahaya. Kalau dia orang pura-pura Islam ini bahaya. Nanti dia ada bersama orang Islam tapi menggerogoti dari dalam, kan gitu kan? Akhirnya kata Anas radhiyallahu anhu, temuin aja dia, kasih tausiah dan lain-lain. Maka Nabi pergi, dan Ubay bin Salul ini punya pengikut banyak, munafik-munafik ini yang terpaksa masuk Islam karena gelombang hijrah di Madinah itu, ya, pengikutnya banyak. Nah, kemudian satu hari Nabi datang kepada dia, naik kendaraannya, keledainya, ya. Kemudian kaum muslimin itu, rombongan Nabi ada yang ngiring lah dari belakang. Nabi naik keledai kan pelan-pelan, ya. Waktu itu naik tanah terjal, maka Nabi tanya, di mana rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Ditunjukin, ya kan? Kemudian datang dia. Apa kata Ubay? Ib'ad anni, berjauh dari aku. Waduh, songong banget nih. Makanya dia nggak suka sama Nabi. Padahal katanya dia udah Islam gitu. Cuman munafik. Ya, dan kemunafikan ini nggak tersembunyi lagi, memang ngeyel dia. Apa kata dia? Menjauh dariku. Ya, demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Songong banget. Ya, misalnya Ustadz Faruk datang ke rumah saya, sana Ustadz, motor kau dibau, gitu kan? Marah pasti jemaah sini. Kenapa Ustadz Reza sama imam kami, ngejek-ngejek imam kami, remaja ini ngeroyok saya mungkin. Ini Nabi datang, kata Ubay bin Salul apa? Bau keledaimu, jauh sana, nggak usah kesini. Ya Allah, Anda kalau ada orang yang begitu sama Rasul gimana? Pasti Anda pelasah dia. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Nabi ada pengikut, Ubay bin Salul ada pengikut. Karena kesal, loyalis Nabi, kaum mukminin yang betul-betul itu karena kesal, maka dari kalangan Ansor bilang gimana? Demi Allah, bau keledainya Rasulullah itu lebih harum dari bau kamu, katanya. Dibalas. Makanya ini mencela nggak boleh. Mencela, kita mencela orang, orang cela balik. Kita ngejek orang tua kawan, dia akan ngejek orang tua kita. Makanya nggak boleh mencela dalam Islam. Ya, nanti apa? Balasannya lebih menyakitkan kamu. Karena itu dalam hadis Bukhari, Nabi pernah bilang, kalau kamu ada anak yang mencela orang tuanya sendiri. Sahabat nanya, gimana? Kok bisa ada anak yang tega mencela orang tuanya? Bukan dia cela langsung, dia cela orang tua orang lain, temannya. Kemudian temannya mengumpat orang tuanya, jadi berbalik. Itu dilarang dalam Islam. Maka waktu itu sahabat Ansor bilang, bau keledai Nabi ini lebih harum daripada bau engkau, Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul. Kesal. Akhirnya loyalisnya Ubay bin Salul marah. Ngomong apa kau tadi? Ngomong apa kau tadi? Berantem, debak-debuk, walaupun tidak pakai pedang, karena kan keadaannya sedang diplomatis, ya. Tapi pakai apa? Pelepah kurma dicabut, dihantam ke kawan ini. Gudebuk. Ada yang pakai terompah nih dalam hadis ini. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan ada perkalian memakai pelepah kurma, pukulan tangan dan terompah. Terompah tahu, Pak? Tahu, Dek, terompah itu apa? Terompah. Sendal. Terompah itu sendal. Ya, kalau pakai sendal swallow kan nggak sakit karet. Sempat pakai yang bata tebal ketepuk, bisa kepalanya benjol. Ya. Dan dulu terompahnya orang dulu tuh dari kulit semua. Rata-rata dibuat alami dari kulit. Pukul-pukulan pakai pelepah kurma, pakai sendal, pakai pukulan tangan, gedebak antara pendukung loyalis Ubay bin Salul dan pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat itu kepada Nabi. Kalau dua kan sama-sama mukminin, walaupun itu orang munafik itu dihukuminya apa? Mukmin, Pak. Karena dia menyatakan syahadat, walaupun itu pura-pura, ya Allah, ya Nabi dia pura-pura. Kita nggak boleh menghukumi yang ada di hati. Nabi bermuamalah dengan orang munafik, Nabi tetap anggap dia orang Islam. Tidak dibunuh, tidak dia, cuman nggak diberi amanah lah, nggak diberi amanah apa-apa. Kalau akhir zaman ini yang muka-muka munafik banyak dapat amanah kan?
Ya, mulai masuk pula ke situ. Bismillah. Jadi perintah Allah turun, kalau dua kubu iqtatalu fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Fa im bagot ihdahuma, kalau ngeyel yang satunya kamu perangi saja sampai dia hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka tunduk kepada perintah Allah. Akhirnya didamaikan oleh Nabi. Ada yang hampir didesak oleh Nabi, jangan sama-sama orang muslim tidak boleh saling bertikai. Akhirnya didamaikan oleh Rasul berdasarkan ayat yang tadi turun. Tapi tadinya bingung mau diapain lagi, karena syariat Quran belum tuntas, masih on proses. Itu latar belakang yang pertama, ya, bisa damainya lahirnya turunnya ayat ini. Nah yang kedua, makanya ini saya bilang tadi, Imam Bukhari meriwayatkan hadis tadi di dalam kitab As-Sulh, babnya namanya perdamaian, ya. Imam Muslim di dalam kitab Al-Maghazi. Al-Maghazi ini artinya perang, ya. Jadi ini hadis Ahmad, Bukhari dan Muslim sahih, ya. Nah, riwayat yang kedua, kenapa ayat ini turun suruh damai dua orang mukmin? Kata Said bin Jubair, ya ini menceritakan orang-orang Aus dan Khazraj, dua-duanya kabilah terbesar di Madinah, ya. Dari dulu memang bertikai. Datang Islam agak reda sedikit, tapi masih sering berantem, sering berkelahi, ya. Makanya ayat ini, ini sama dengan pelepah kurma dan terompah. Itu yang kedua. Latar belakang, kata Imam Ibnu Katsir, yang menjadi turunnya ayat ini, tentang seorang sahabat Ansor namanya Imran, ya, namanya Imran. Ini diriwayatkan oleh Imam As-Sa'di. Nah, si Imran ini punya istri. Istrinya namanya Ummu Zaid. Ya, sini ada sambil baca, ya. Nah, istrinya ini ingin birrul walidain. Biasalah istri kita, bang, aku mau ke rumah mama lah, kan biasa kan? Ya. Nah, cuman kadang-kadang maaf ya Pak, ada suami yang nggak bijak. Rumah mama, minggu kemarin baru rumah mama, bulan kemarin baru rumah mama. Pilih mama apa pilih suami? Nah, ini dia nggak bijak. Nggak boleh. Kita itu kalau jadi laki-laki, Bapak, kalau istri mau birrul walidain, wajib kita fasilitasi. Wajib. Walaupun secara ketaatan Anda laki-laki lebih prioriti untuk ditaati, barulah orang tuanya. Tapi jangan jadi orang yang ego. Jangan. Kadang-kadang kita begitu kan, mama lagi, aku aja gitu. Nggak boleh Pak, harus didukung. Nah, Imran ini begitu. Imran punya istri namanya Ummu Zaid. Dia pengen birrul walidain, pengen silaturahim kepada orang tuanya. Nah, dia ini larang, Imran larang, nggak boleh. Akhirnya dia apa? Dipingit Pak, dikunci di rumah, disekap, bahwa istrinya itu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke rumah orang tua. Saya nggak izinkan. Ya memang suami berhak melarang, tapi lihat dulu melarangnya untuk apa. Kalau istri pengen sama teman-teman arisan jalan-jalan ke mall, ya larang, nggak apa-apa. Ini mau ke rumah mamanya kok dilarang. Dan dilarang oleh Imran, kalangan Ansor, dibekap dia, nggak boleh keluar rumah, dikunci, dipingit. Nah akhirnya, ya, ditutup sampai keluarga istrinya nggak ada yang nggak boleh lihat, ya, nggak boleh ketemu. Akhirnya dia punya orang suruhan, orang yang kerja di rumah, Ummu Zaid ini, kasih memo, tolong bilang sama mama, tapi jangan sampai bapak tahu, Pak Imran tahu. Kenapa? Saya dilarang oleh dia untuk menemui mama. Jadi minta kabar ke mamanya, jangan pula mamanya nanti sangka anak nggak mau datang, gitu kan? Jadi dia kirim kabar kepada orang tuanya nggak boleh datang, karena nggak boleh datang. Nah kemudian keluarga istri dengar marah Pak, gerebek rumah akhirnya. Nah lo, gerebek rumah. Langsung ya ditaruhnya di kamar atas. Jadi di kamar atas nggak boleh kemana-mana, dikunciin. Akhirnya mau dibawa, lari lah pergi sama keluarga istri. Ini pembekapan, ini Imran ini zalim sekali. Akhirnya dia gerebek rumah, mau dibawa pergi. Akhirnya keluarga si Imran pun dengar, dia panggil keluarganya, dua keluarga bertikai, pukul-pukulan. Nah ya,
Gara-gara satu perintah untuk orang tua mengunjungi orang tua tidak diridhoi oleh suaminya, tidak ridho dalam hal yang salah. Akhirnya ini dukung, sama kayak orang kalau berantem suami istri, kadang-kadang ipar-ipar itu jadi ikut-ikut semua. Makanya pesan saya, Anda kalau ada rumah tangga masalah, jangan curhat sama keluarga. Nanti gara-gara kita keluarga besar jadi musuhan semua. Kita jadi pengadu domba, Pak. Jangan ceritain masalah, apalagi sama orang tua. Jangan. Ini ada yang dikit istrinya masalah ngadunya ke orang tua. Mak, istri aku tuh masaknya masam gitu. Jangan. Begitu juga dengan ibu-ibu nih. Banyak ibu-ibu kalau ada masalah dengan suami, ceritanya diumbar semua sama kakaknya, sama abangnya, sama orang tuanya. Akhirnya apa? Menumbuhkan rasa benci keluarganya yang tadinya nggak ada apa-apa. Mereka kan nggak ada urusan, masalahnya antara kita dan istri dan suami, betul kan? Jadi jangan dibongkar. Nanti akan membuat permusuhan besar antara keluarga besar. Ini kalau udah begini, damai susah. Kalau kita mau damai, kok betul mau damai? Laki kau perangai kayak begitu, bencilah kami, nggak usah. Jadinya menimbulkan kebencian dan akhirnya menjauhkan dari yang namanya perdamaian. Nggak boleh. Akhirnya berantemlah keluarga istrinya, keluarganya Ummu Zaid dan keluarganya Imran, saling bertikai hingga turunlah ayat ini, ya. Nah, ini 3 latar belakang, ya, bagaimana Islam itu memerintahkan untuk berdamai. Kita habisin satu ayat ini aja karena waktunya nggak cukup, ya. Nah, kemudian di ayat yang sama, ya, tadi ayat terakhir, kalau mereka ada yang berbuat aniaya, faqatilul lati tabghi, perangilah, desaklah orang yang aniaya itu, yang zalim, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka tunduk pada perintah Allah. Nah, tapi kalau sudah dilakukan itu semua, kata Allah, fa in fa'at, ya, kalau mereka sudah damai kembali kepada perintah Allah, perintah kepada Nabi apa? Fa aslihu bainahuma, maka damaikan. Ini udah reda, oke, sudah bisa islah nih, ya, maka damaikanlah keduanya bil adli wa aqsitu, dengan keadilan, ya, wa aqsitu, dan berlaku adillah, 2 kali. Jadi harus adil penengah itu, ya. Kalau penengah wasit main bola hari ini lebih mudah lagi, Pak. Kalau dulu dia cuma lihat dari jauh, ini di kotak penalti handsball atau tidak. Sekarang gini dia, ya kan? Kalau ada yang nampak handsball, dia lihat kamera dulu, video. Oh, kadang-kadang yang dinyatakan penalti jadi nggak jadi. Kalau dilihat di video itu apa? Harus adil memang penengah itu. Maka diperintahkan kepada Nabi, kalau mereka sudah tunduk pada perintah Allah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya dengan adil, wa aqsitu, dan berlaku adillah, sampai 2 kali ditekankan pentingnya adil. Dan barang ini, Pak, ini yang paling langka di akhir zaman ini. Makanya adil, kata-kata adil ini yang paling susah. Ngomongin pemimpin, ngomongin poligami, kan adil, Pak. Karena menjadi pemimpin yang lebih banyak lagi yang harus dipimpin. Ini yang paling susah. Makanya orang yang adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, suami yang adil itu dapat reward dari Allah. Orang yang nomor 1 mendapatkan naungan di padang mahsyar kalau orang adil, ya. Ada 7 golongan, tapi nomor 1 apa? Orang yang ketika nanti padang mahsyar matahari dekatnya 1 mil, panasnya luar biasa, terendam keringat, tapi ada 7 golongan yang diselamatkan Allah. Nomor 1, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Ini sudah langka hari ini. Coba tunjukin saya di Indonesia mana pemimpin yang adil. Bisa dihitung jari kan? Kalau dulu zaman khalifah itu, ini pemimpin, ini gubernur, ini wali kota berlaku adil, menegakkan hukum Islam, menegakkan keadilan. Hari ini sudah langka. Jangankan adil, adil sama rakyat aja susah. Adilnya kemana? Ke pengusaha, ke bos-bos besar. Salah satunya Omnibus Law ini, itu nggak adil sama masyarakat. Loyalnya kepada pemilik saham, toke-toke besar, nggak adil, susah, ya. Karena itu Allah suruh sampai dalam perdamaian saja, ya, bil adli wa aqsitu,
damaikanlah dengan adil dan berbuat adillah. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang adil, ya. Allah cinta kalau kita berbuat adil, ya. Nah, inilah sebenarnya ada nih fadilahnya berbuat adil. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas, termasuk di larangan mencela satu kaum dan kaum lainnya, tapi karena waktunya terbatas, nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, ini gambaran ayat 9 ini, Pak, bagaimana Islam mengajarkan perdamaian. Kalau begini diterapkan nih, Pak, kalau surat Al-Hujurat nih, nggak ada lagi ormas berkelahi bikin ormas baru, partai Islam berkonflik bikin partai baru, nggak ada. Kalau ngerti ini surat Al-Hujurat, damai. Karena apa? Selalu dibilang udah kita bikin pecah lagi aja, pecah lagi. Ada provokatornya ini, yang tabeghi ini ada. Kalau ini ayat betul-betul diterapkan, nggak ada ormas Islam terpecah lagi. Ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok. Kan gitu kan sekarang. Partai Islam dipecah, akhirnya bikin partai lagi. Nggak pecah aja udah susah kita berjuang, apalagi pecah tambah buyar. Kenapa? Karena konsep perdamaian belum masuk dalam hatinya. Damai. Kita berjamaah itu, Pak, bukan ingin muncul di depan. Kadang-kadang kita harus jadi akar, tapi perannya sentral, begitu kan? Ini kenapa ada perpecahan partai Islam, organisasi Islam? Karena dua-duanya pengen tampil di atas, pengen ditampuk kekuasaan. Makanya saya sangat sedih lihat hari ini zaman kita dipecah-pecah. Kelompok dakwah dipecah. Banyak kelompok dakwah dipecah karena ini pemimpinnya, masalahnya pemimpinnya ego, berbeda pendapat, berpecah lagi. Kalau ngerti konsep ini, nggak ada tuh perpecahan kumpulan dakwah, perpecahan organisasi, perpecahan partai Islam tuh nggak ada. Orang yang menyulut perpecahan, mereka lah yang mengikuti hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil iktibar, ya. Pengurus masjid juga kadang-kadang ada perselisihan tuh, Pak Ketua, biasa. Tapi jangan pula bikin grup baru. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya, ini bugot ini nanti. Grup baru kita kudeta aja, ketua yayasan, ketua masjid. Nah, ini bahaya ini. Damaikan, damai, saling membakar ego masing-masing, ya, agar tidak terjadi perpecahan. Tanya silakan. Kita baru ayat 9 ya, waktunya nggak cukup. Ada yang mau tanya, Pak? Kalau nggak ada ya udah, nggak apa-apa, langsung aja. Saya seneng kalau nggak ditanya. Tuh ada pula beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bahas nomor dan nama nanti alarmnya nyala. Tapi saya membahas dalam perspektif Islam secara umum aja ya. Memilih pemimpin itu apapun caranya harus diikhtiarkan, ya. Kadang-kadang ada orang yang memilih pemimpin apatis, udahlah aneh golput aja, nggak ada yang benar, gitu ya. Nah, sementara di dalam Islam itu para ulama sudah punya kaidah. Kalau ada yang terbaik, kamu pilih yang terbaik. Jelek semua, kalau nggak ada yang terbaik, semuanya jelek, maka kau pilihlah akhafud darurain. Di antara yang terburuk, mana yang keburukannya itu lebih kecil. Atau di antara 5 buruk semua. Pokoknya yang permusuhannya kepada agama paling ringan. Tetap harus. Bahkan ketika Anda memilih, misalnya di negeri, ada lagi jadi warga Amerika, suruh milih nih, dua-duanya kafir kan?
Terus bagaimana nggak milih? Enggak. Sebagian ulama, sebagian besar mengatakan akidah akhafu darurain, mengambil yang lebih kecil mudaratnya itu harus. Jadi pilih di antara calon, misalnya siapa, Trump sama siapa? Satu lagi itu ya, wakilnya Obama dulu kan. Nah, kita pilih yang mana? Pilih yang paling permusuhan pada Islamnya lebih kecil, karena nanti kebijakannya ke Palestina begitu. Nah, berarti konsep ini memilih di dalam Islam itu, walaupun sistem ini kita nggak senang karena ini bukan sistem Islam. Ya, kita akui ini bukan sistem Islam. Tapi minimal dengan kita nyoblos itu kita bisa lebih mendukung yang lebih Islami. Ya, milih pemimpin itu bukan hati nurani. Maaf, saya memilih ustadz karena hati nurani. Tidak, memilih itu karena syariat. Terus memilih yang mana? Lihat nih, pilkada gubernur yang paling dekat sama Islam yang mana? Yang ini, dan lihat seluruhnya. Calon gubernur, calon wakil gubernur, mana yang lebih Islami, mana yang lebih pro Islam, mana yang lebih seneng Quran, mana yang lebih pengamalan sunnah. Dilihat tuh dari 3 pasang tuh semuanya dilihat begitu. Ya. Nah, hari ini konsep kita milih pemimpin itu masih dia kasih apa, dia mau beri apa, atau dia masih hubungan saudara, hubungan famili. Enggak ada hubungan familian dalam pemimpin, enggak ada. Kalau pakai family, kenapa yang jadi khalifah pertama itu bukan Ali, tapi Abu Bakar? Ali itu lebih dekat, ada hubungan darah dengan Nabi, tapi konsepnya enggak begitu. Siapa yang paling alim fil Islam was sunnatin nabawi, yang paling paham Islam, pro Islam. Jadi Bapak bisa ukur dari semua calon, yang paling senang masjid, yang paling pandai baca Quran, mungkin gitu ya, yang paling Islami dari calonnya walaupun maupun wakilnya. Jadi saya dulu, bapak saya, ini saya darah politik Pak, bapak saya itu ketua partai Bintang Reformasi Tanjung Pinang tahun 2004 itu ya. Itu ketua umumnya kan Kiai Haji Zainuddin MZ. Bapak saya ketua Tanjung Pinang, bahkan beliau pernah mendatangkan Zainuddin MZ Allahu yarham ke Tanjung Pinang karena beliau partainya itu. Jadi dari dulu saya dididik dengan darah politik sebenarnya. Nah, apa saya bilang? Saya orangnya saklek, Bapak. Dalam Islam memilih pemimpin itu adalah siapa yang lebih Islami. Kalau Bapak condong memperjuangkan Islam daripada calon lain, ku perjuangkan Bapak mati-matian. Tapi kalau Bapak tidak pro Islam, ada orang lain yang bukan keluarga saya lebih pro Islam, saya coret Bapak, saya pilih orang lain. Tuh. Kalau mau dapat pemimpin adil, bisa nggak begitu? Bisa nggak? Kita ini belum bisa. Dia ada hubungan saudara, Ustadz, nggak enak. Dia pernah bantu saya, wah, nggak gitu konsepnya. Kan waktu nyoblos dia nggak tahu. Jangan termakan pamrih. Bisa nggak Pak? Jadi pilih di antara semua calon yang ada, yang lebih pro Islam yang mana? Selidiki. Paling gampang menyelidikinya sholat subuhnya sering di mana, sering jumpa nggak. Terus kalau ngomong kira-kira lebih Islami enggak? Ini secara general. Kalau kita sudah bisa membunuh naluri, makanya ya dia mau kenapa? Karena dia ada hubungan saudara dengan istri saya. Itulah hati nurani. Pemilih itu bukan hati nurani. Walaupun hati nuranimu mau coblos datukmu yang jadi calon, tapi kalau tidak pro Islam jangan dipilih. Tuh. Kalau kita udah bisa konsep begini, memilih yang lebih pro Islam, pemimpin adil bisa wujud. Kalau mental ini masih jauh nih Pak. Saya ngomong gini aja ada yang nggak setuju. Karena apa? Takut dengan Islam. Nah, maka ini konsepnya, memilihlah siapa yang paling kuat. Jangan lihat pendukungnya, jangan. Gak usah lihat pendukungnya. Pokoknya siapa pengamalan Islamnya lebih kuat. Ya. Walaupun begitu. Ya. Misalnya saya ada bergabung di satu partai Islam, kemudian mendukung calon yang tidak pro Islam, saya lawan, itu prinsip begitu Pak. Ini politik Islam yang masih jarang ditegakkan dan sering saya suarakan nih di pilkada, di pemilu ya. Jadi walaupun kita punya saudara, istri kita sendiri, saya bilang tadi bapak sendiri, kalau tidak pro Islam kita tak dukung. Pokoknya kita memilih karena panggilan Islam. Mudah-mudahan Allah wujudkan Kepri, Batam dan seluruh kabupaten kota pemimpin yang cinta pada agama. Ya, itu tergantung bagaimana kita bisa merobohkan
hati nurani syahwat kita, tetapi lebih memilih kepada mana yang disuruh oleh Islam. Ya, mudah-mudahan itu, dan ini tidak melanggar, karena ini secara global ya. Makanya saya cuma kasih rumusnya, nanti Bapak rumusnya taruh aja di calon-calon yang ada, kira-kira cocoknya yang mana, barulah itu ya. Ada lagi? Ustadz Faruk mungkin mau ditambahin, tambahin aja. Politik dirosa. Kalau politik dirosa mantap. Siapa yang jadi pemimpin harus pandai dulu ngajinya. Itu mantap. Mudah-mudahan begitu ya Pak. Nanti mau nyalon gubernur ditengok bacaan Qur'annya, kan enak kan? Yang paling bagus nanti dia akan terpilih. Nanti dites dulu ngajinya. Kalau gitu awak daftar lah kan? Lesat apa ya?